PHB Hidayah Babu Salam Al-Aziziyah mempersembahkan pertunjukan drama dengan judul Bilal bin Rabah, Sang Muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pemain Zulfahmi sebagai Bilal, Nur Faizin sebagai Umayyah, Lutfi sebagai Abu Bakar, Muhammad Amin sebagai Wahsy, dan didukung oleh para pemain pembantu lainnya. Selamat menyaksikan. Siapa yang tak pernah mendengar nama Bilal bin Rabah? Ya, Bilal putra Rabah adalah seorang budak keturunan Ethiopia yang menjadi pelayan Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy dari Bani Jum'ah yang paling menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cacian dan celaan serta cerita sang tuannya bersama kelompoknya itu terhadap Rasulullah, Bilal mendapat hidayah, yakin akan kebenaran risalah yang dibawa putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu. Bilal masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada suatu hari, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma bi an'amta alayya. Ya Allah, aku adalah hamba yang lemah. Berikan aku kekuatan. Jadikan aku hamba yang hanya butuh kepadamu, tidak kepada selainmu. Ya Allah, Engkau adalah tempat bernaung bagi setiap orang-orang yang lemah. Kepadamulah aku memohon pertolongan dan bertawakal, dan aku berlindung kepadamu dari setiap penguasa yang tidak adil. Amantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bilal, kamu telah percaya kepada Muhammad dan tidak mengindahkan perintahku. Saya tidak perlu menunggu izin dari siapapun untuk percaya kepada Tuhanku. Sejak kapan seorang budak memiliki Tuhan selain Tuhan dari tuan-tuannya? Bilal, berdoalah pada Tuhanmu agar kamu selamat dari siksaan yang akan aku berikan. Aku akan memberimu siksaan yang belum pernah disaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Jika saja Tuhanku menguji dengan siksaan yang akan Tuhan berikan, insya Allah aku akan bertahan pada keyakinanku dengan cara-cara yang belum pernah dilihat oleh bangsa Arab. Dan tentu saja siksaan yang akan Tuhan berikan tidak sebanding dengan siksaan yang mungkin akan Allah berikan kepada Tuhan. Beraninya kau menantangku, putra budak wanita hitam?
budak itu telah meninggalkan agama kita. Siapapun yang ingin melihat dia disiksa, inilah saatnya. Aku telah menjadi muslim, tetapi Umayyah bin Khalaf masih kafir. Siksaan di kehidupannya akan datang jauh lebih berat. Bilal, siapa Tuhanmu sekarang? Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Kalau begitu, terimalah ini Bilal. Terimalah ini. Rasakan ini. Dan rasakan ini. Bilal, kau akan tetap merasakan ini sampai mati. Kecuali kau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal, Muhammad sekarang bersama keluarganya, dilindungi oleh kaumnya, sementara kamu menanggung penderitaan. Kenapa kamu mau menerima siksaan ini? Padahal kamu bisa menghentikannya. Jika kau mau, aku bisa hentikan siksaan ini. Kau hanya perlu mengutuk Muhammad, dan aku langsung berhenti menyiksamu. Ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal teguh mempertahankan tauhidnya. Keteguhan Bilal ini membuat Umayyah kewalahan. Siksaan pedih yang diberikan Umayyah tidak membuat Bilal goyah, malah membuat Umayyah kehilangan muka di depan orang-orang Quraisy. Umayyah ditertawakan orang-orang Mekah karena tidak sanggup mengembalikan Bilal menyembah Lata dan Uzza. Di dalam kamarnya, Bilal dikurung, dan pada malam itu, seorang sahabat Bilal yang sama-sama budak, Wahsy, mengunjungi Bilal. Jadi, ini yang selama ini kau coba untuk meyakinkanku, tetapi kau tahan. Tapi aku sempat curiga. Kemudian aku berpikir, apa urusan seorang budak seperti kita harus bertengkar dengan orang Arab? Wahsy, kau masih berpikir dengan kulitmu, bukan dengan akalmu. Ya, memang kulitku sama seperti kulitmu, kecuali luka-luka ini. Sebenarnya kau bisa menghindari semua ini, Bilal. Kulitmu memang sama dengan kulitku, tetapi hati kita berbeda, Wahsy. Kau bodoh dan gila, Bilal. Kau bisa menghentikan ini semua. Untuk apa aku mengobati punggung dan dadamu jika besok akan terluka kembali? Bilal, katakan saja yang mereka inginkan dan bayangkan yang lain. Tak seorang pun bisa melihat isi hatimu, kan? Tidak, memang benar tidak seorang pun bisa melihat isi hatiku. Tetapi mereka akan mengira aku bersungguh-sungguh mengatakannya. Dengan begitu, aku akan mengecewakan agamaku akibat perbuatan orang kafir dan Umayyah bin Khalaf. Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengatakan apapun. Bilal bin Rabah memang tidak terlalu tangguh dalam bertarung, tetapi ketangguhannya dalam Islam melampaui ketangguhan para pegulat tangguh manapun. Imannya sama sekali tidak goyah walau diuji dengan siksaan yang tidak ringan. Umayyah, sang tuannya yang kehilangan mukanya pun tak mau tinggal diam. Berhari-hari ia terus menyiksa Bilal.
Uzza lebih baik dari Tuhan Muhammad. Ahadun ahad. Bilal, Lata dan Uzza lebih baik. Ahadun ahad. Jangan percaya pada Muhammad agar kau selamat dari penderitaan ini. Ahadun ahad. Dasar kau budak hitam. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah neraka yang disebut Muhammad untuk mengancam kita lebih panas? Atau lebih panas pasir dan batu karang ini? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sebutkan Lata dan Uzza. Sebut saja mereka. Aku tak ingin lebih. Ahadun ahad. Bilal, kau tak perlu mengutuk Muhammad. Sebut saja Lata dan Uzza sebagaimana kau menyebut Tuhan. Hanya satu kata, Bilal, supaya orang-orang ini mendengarnya. Ahadun ahad. Hanya satu kalimat, Lata dan Uzza. Aku tidak bisa. Lata dan Uzza sama sekali tidak berat. Yang sangat berat adalah batu karang ini, Bilal. Lidahku takkan bisa mengucapkannya. Dengar, Bilal. Semua teman-temanmu yang harus menanggung sisaan sepertimu telah menyerah untuk selamatkan diri mereka. Bilal, aku tak ingin tahu apa isi hatimu. Yang kuinginkan darimu hanyalah ucapan lisan, satu kalimat untuk didengar oleh orang sekitar kita. Teguhkan apapun dalam hatimu, apapun yang menyenangkan. Aku pasti bisa bersikap adil padamu. Bagaimana menurutmu? Ahadun ahad. Kau membawa petaka buruk pada kami. Dasar budak tidak tahu diri. Sekarang Bilal, kau tahu, kami selalu berusaha baik padamu sebelum ini. Aku majikannya, dan kau wajib mematuhiku. Ya Tuanku, tapi Allah lah penguasa dari segalanya. Aku tidak ingin berdebat tentang agamamu. Baiklah, kau takkan mengucap kalimat yang kuinginkan. Tetapi, aku ingin menawarkan sesuatu yang belum pernah ditawarkan majikan manapun kepada budaknya. Katakan saja di depan orang banyak kalimat yang menunjukkan kau tak meninggalkan keyakinan, tapi juga tidak bertentangan dengan agama. Jadi, ini akan menyenangkan kedua belah pihak. Bagaimana? Aku sudah berusaha berkorban untukmu. Bilal, kau harus lakukan hal yang sama untukmu. Tak ada sesuatu di antara kebenaran dan kepalsuan, kecuali hal yang palsu. Ketika kebenaran bergeser sedikit saja, maka tak bisa dikatakan kebenaran lagi. Hentikan. Apakah kau tak malu memperlakukan orang lemah seperti ini? Kau yang merusaknya dan membuatnya meninggalkan kami. Jual saja ia padaku. Berapa banyak yang akan kau bayar? Sebutkan saja berapa harganya. 40 on emas. Kita sepakat. Akan kukirimkan uangnya malam ini juga. Dia bukan milikku lagi. Aku tak lagi bertanggung jawab terhadapnya. Apakah kau sanggup berdiri, saudaraku? Ya, Abu Bakar. Wahai manusia, ku persaksikan pada kalian semua, aku telah membebaskan Bilal. Sekarang dia adalah adik dan temanku. Tak ada yang memisahkan kami kecuali kematian. Sejak
Sejak menjadi muslim yang merdeka, Bilal bin Rabah menghabiskan hari-harinya bersama Rasulullah SAW. Karena kekaguman akan keteguhan mempertahankan tauhid dan juga memiliki suara yang merdu oleh Rasulullah, Bilal kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi muazzin tetap Rasulullah SAW. Setiap waktu salat tiba, Bilal yang selalu mengumandangkan azan di masjid Rasulullah SAW. Sejak saat itu, Bilal dikenal sebagai muazzin Rasulullah SAW. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Demikianlah persembahan drama yang ditampilkan oleh PHB Hidayah Babusalam Al-Aziz Yajid. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.